Sama di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biarlah setiap kita mengalami jamahan Tuhan sehingga memasuki tahun 2022 bukan keraguan yang kita simpan, tapi kepastian bersama dengan Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan penyertaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, bahkan nyatakan firman-Mu atas kami ya Tuhan. Biar hari ini kami diubahkan, hari ini kami boleh dibuat mengerti, hari ini kami boleh disingkapkan rahasia-Mu atas kami. Bolehnya berbicara atas kami ya Bapa, kami siap diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Nya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar? Saya luar biasa juga tadi dari DTC lari 120. Saya jadi rider sekarang. Naik motor ngebut. Semua polisi saya salah. Puji Tuhan. Kenapa? Paradigma baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diizinkan kita memasuki tahun 2022, banyak kejutan. Tadi ibadah di DTC juga kejutan, mau tutup ibadah lampu mati, ibadah kedua tanpa listrik. Puji Tuhan, itu kejutan. Karena apa? Habis gelap terbitlah terang. Haleluya. Siapa yang punya masalahnya? Siapa yang punya masalah? Bilang kanan kirimu, kalau punya masalah datang kepada Tuhan. Amen. Paradigma yang baru mengajarkan ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya sesuatu yang melampaui kapasitas kita, saya mau katakan, mintalah dan datang kepada Tuhan. 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13. Saya masih dalam frame paradigma, tetapi dengan pewahyuan yang lain. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Kenapa didengungkan saudara dikasihi Tuhan? Kalau Anda bisa hari ini memasuki minggu kedua tahun 2022, tentu dengan pencobaan, tentu dengan masalah, tentu dengan pergumulan. Tapi kalau toh diizinkan hari ini ada, karena Tuhan sayang saudara. Aminnya tidak kompak itu. Amin. Ya. Kalau toh diizinkan kita mengalami pergumulan yang luar biasa, seolah-olah ada jalan keluar, dengar baik, pencobaan itu biasa. Yang Tuhan mau bagaimana paradigma yang baru? B-nya berkata demikian, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tahun 2022 bukan berarti lebih baik, bukan berarti lebih ringan, tidak, tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Pertanyaannya adalah ketika saudara mendapatkan pencobaan, siapa yang saudara cari? Betul? Ketika Anda bergumul, siapa yang saudara cari? Saya ingat sekali ketika ibadah pertama di tempat ini saya katakan demikian. Kalau tahun 2022 saudara kepingin hidup diberkati, gak ada jalan lain, ya mendekatlah kepada sumber berkat itu. Amin.
Kalau saudara kepingin diterima banyak orang, makanya lebih banyak pertemuan-pertemuan untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena di luar sana jahat, saudara lihat itu. Jahat sekali. C-nya bilang begini aja C-nya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar. Jadi paradigma yang baru di tahun 2022 tidak ada lagi orang Kristen yang putus asa. Tidak ada orang Kristen lagi yang menyerah sebelum berusaha. Tetapi semua kita akan berlari memenuhi panggilan Tuhan sampai Tuhan berkenan atas kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yuk Roma 12. Roma 12 ayat yang kedua. Haleluya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa sih Pak begitu seriusnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma tentang serupa dengan dunia? Karena dunia mengajarkan saudaraku, kalau disakiti membalas. Coba lihat ceritanya si Pak Dodi sama Pak siapa itu. Nah itu saya aja enggak hafal. Ya kan? Saling balas, saling hantam, saling maki. Betul nggak? Hasilnya apa? Semua keburukan keluarga terburai sedemikian rupa. Betul nggak? Alkitab berkata demikian, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia itu apa? Membicarakan kekurangan orang lain. Paradigma yang baru selalu berkata, cukup Tuhan anugerah yang Engkau berikan atas hidup kami. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dunia bagaimana Pak? Ketika kita mendapatkan kegagalan karena orang lain, kita akan coba membuat orang itu gagal. Tapi paradigma yang baru tidak. Kita berlomba-lomba untuk berbuat baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ajak saudara, ayo kita berlari. Kita berlari mencari perkenanan Tuhan. Saya kemarin dapat WA bagus sekali dari anak kecil. Dia bilang begini, masihkah aku hidup untuk esok hari? Saya diam, saya lihat-lihat. Benar juga ya. Tadi malam di WHO disebutkan bahwa Turki satu hari 68.000 kasus positif. Amerika minimal 380.000. Terus Inggris 119.000. Berarti situasinya tidak semakin baik. Ketika saya baca ini, masihkah kita bisa hidup untuk hari esok? Benar juga ya. Kalau kita sadar ini, alasan apa kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Betul tidak? Kalau kita sadar ini, saudaraku, kita nggak bisa jamin bahwa kita tetap ada sampai esok, lusa sampai mendatang. Alasan apa kita bermegah diri? Alasan apa kita hidup serat pangan? Alasan apa kita hidup biasa-biasa saja? Harusnya dengan paradigma yang baru kita semakin melekat, semakin mendekat, dan tentu menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi hati. Jadi sekarang kalau melayani untuk kemuliaan Tuhan. Saudara beribadah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara memberi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ingat minggu lalu saya katakan, oleh karena pencapaian dan berkat yang saudara terima, dan saudara merelakan diri untuk dibagikan buat orang lain, ketika orang itu bersyukur atas berkat yang saudara beri, surga pasti mencampur. Haleluya. Ketika saudara melakukan tindakan yang baik dan orang itu mengatakan syukur terima kasih, saya percaya surga disenangkan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang baik, apa yang benar kepada Allah, dan yang sempurna. Itu kata firman. Saudaraku, paradigma yang baru ternyata harus disertai dengan kesetiaan.
dengan satu sikap yang terus dinamis mengikut Tuhan. Tadi malam saya baca sedikit tentang kisah daripada Daniel. Secara matematis, saudaraku, Daniel ini adalah pejabat yang masih muda. Tiga orang yang hebat dipilih di antara orang Kasdim di zaman Nebukadnezar. Dari 3 orang itu dia yang paling unggul. Ingat, Daniel masih muda. Tetapi Daniel tidak menggunakan kesempatan hidupnya untuk melakukan tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi justru Daniel semakin dipromosikan dalam tanda kutip Tuhan yang angkat, dia semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Pak, Bu, ketika dia mengartikan mimpi daripada raja itu, dia cuma apa? Semua berasal daripada Tuhan. Amin. Tahun 2022 saya dorong saudara, berhenti mengagung-agungkan manusia, berhenti mengidolakan manusia, berhenti mengidolakan hamba Tuhan. Idolakan Tuhan saja, sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Cara bisnis kita pun harus berubah. Ada banyak hal ketika masuk tahun baru ini, saudaraku, biasanya orang tanya, Pak, apakah paradigma yang baru itu juga akan berbicara tentang persembahan sulung? Wah, ini paling gak enak. Ini paling gak enak. Apalagi menerangkan ini ketika musim pandemi. Untuk makan saja nggak cukup, Pak. Untuk bayar kartu kredit nggak cukup, Pak, segala macam. Tapi sebagai hamba Tuhan tetap saya bicara. Kalau engkau berpikir dengan caramu berpikir, engkau tidak akan pernah cukup. Kok nggak ada amin ya? Betul? Nanti tanggal 15 ya, pertama makan hamburger, minggu kedua makan sosis, minggu ketiga makan mie, makan keempat puasa nanti. Itu cara dunia. Tapi kalau cara Tuhan, Tuhan akan berikan kelimpahan, berkat, sesuatu yang di luar pikiran kita akan disediakan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Coba buka sebentar Amsal 11 yuk. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat ke-25. Haleluya. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah. Saya pernah sampaikan ayat ini ketika saya bawa rombongan ke Israel, saudara. Dan di antara rombongan ini masih beberapa ada orang tanda kutip diberkati secara materi belum bertobat. Dia komplain dengan ayat ini. Pak Abraham, saya kurang setuju loh ayat ini, Pak. Saya tanya, loh kenapa? Saya menyebar harta Pak hampir tiap malam, tapi kami makin bangkrut. Saya tanya, nyebarnya di mana? Di karaoke sama di pang-pang. Oh ya, nggak bisa begitu. Loh, Alkitab nggak bilang menyebar kemana? Loh ya, saya salah, itu ladang yang salah. Saudara jangan lihat saya begitu loh. Amin. Menabur, menyebar benih di tanah yang subur. Tapi jangan juga tanahnya orang lain. Karena kitanya cenderung melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, betul nggak? Begitu kita deketi ternyata di tetangga rumput sintetis, kelihatannya hijau terus. Padahal kalau kena air becek. Tapi rumput di kita biarpun agak jarang-jarang sedikit kayak rambut pendeta ini nggak masalah, tapi ori. Saudara paling suka dengan takwain saya. Pak, Bu, saya bilang begini, Anda menabur yang salah. Jadi taburan yang benar bagaimana? Yang menabur di tempat yang Tuhan kehendaki untuk ditabur. Pak, Bu, persembahan sulung itu tidak gampang. Tapi kalau engkau lakukan, itu adalah satu komitmen bahwa engkau tidak fokus hanya kepada mamon, tapi fokusmu kepada Tuhan. Dengan imanmu engkau dipelihara, dengan imanmu engkau akan mendapatkan jawaban doamu. Haleluya. Amin. Oh, kita sekarang banyak menabur, saudaraku, untuk hal-hal yang, kalau Anda mau menabur, banyak ladang, banyak orang-orang yang tidak mampu. Saudara menabur buat anak-anak teologi juga bagus.
Mereka ini diasramakan perlu ditaburin benihnya bagus, calon-calon pemimpin yang luar biasa. Amin. Jangan lihat saya, lihat mereka, lihat mereka. Mereka adalah ladang yang subur untuk kita taburi. Amin. Akan berbuah bukan hanya 100 tapi beribu-ribu kali lipat. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu apa? Ya, banyak yang begini. Sudah diirit-irit. Betul? Saya teringat sekali kisah janda Sarfat. Janda Sarfat itu yang ada padanya hanya apa? Tepung segenggam, dibuli-buli dan dibuli-buli, ditebayan, dan minyak dibuli-buli. Minyaknya sedikit, apalagi minyak sekarang 1 liter sudah 24.000, mahal sekali. Saudara ini kasih Tuhan. Tetapi ketika Nabi Allah berkata demikian, ibu keluarkan untuk aku, janda Sarfat ini pertama memberontak. Bagaimana mungkin aku berikan kepadamu, sementara aku dan anakku setelah makan kue yang aku buat, kami akan mati. Ketika janda ini dimintain minum, gak ada masalah buat dia. Tapi ketika diminta yang paling berharga, ini sulit. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Ini penting. Tuhan tidak akan pernah meminta sesuatu yang tidak ada pada. Amin, ini kurang mantap, turun. Haleluya. Ini ada Ronald. Sudah 1 tahun tidak ketemu. Saudaraku, Tuhan tidak akan meminta sesuatu yang tidak ada dalam diri kita. Kalau Anda tidak punya emas, perak, berlian, tidak mungkin Tuhan minta. Ayo katakan amin. Tuhan tidak akan minta apartemenmu kalau kita masih ngontrak. Tuhan tidak akan minta mobilmu kalau kau masih naik angkutan umum. Betul tidak? Tuhan tidak akan minta hartamu kalau kau tidak berharta. Tapi kalau Tuhan bilang, anakku berikan waktumu yang terbaik buat aku, saudara punya tidak? Pertanyaannya, saudara mau berikan atau tidak? Kan itu dia, betul? Betul? Tuhan mau setiap kita tinggalkan rumah ibadah, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang ibadah sekarang gak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Banyak orang ketika susah mulai teriak-teriak kepada Tuhan, ketika dapat jawaban sudah dilupakan Tuhan. Ini nggak bisa dengan paradigma yang baru. Ayo saya tanya, apakah berkat Tuhan ada ukurannya? Ada. Ketika Tuhan curahkan minyak buat janda Sarfat, dibuli-buli itu saudara. Memang minyak mengalir terus. Ketika apa? Ketika wadahnya ada. Paham sampai di sini? Ketika wadahnya sudah penuh semua, ya nggak mengalir lagi. Ketika tempayan masih banyak space, Tuhan curahkan tepung. Tetapi ketika tempayan sudah habis, sudah. Banyak orang mengawali kekristenannya dengan bagus, diberkati dengan bagus, tapi ketika ada masalah mulai mundur, wadahnya tidak ada. Saya mau katakan paradigma yang baru nggak bisa seperti itu. Yang setuju katakan amin yang kenceng dong. Bilang kanan kirimu, tahun 2022 aku mau berubah. Bilang kanan kirimu, tahun 2022 aku mau lebih sungguh-sungguh. Amen. Kalau wajanmu di rumah seukuran ini, saudara nggak bisa goreng ikan segede ini. Betul nggak? Maaf, kita tidak akan pernah bisa diberkati kalau kita tidak pernah memberkati pekerjaan Tuhan. Itu rumus Tuhan. Kita tidak mungkin bisa diterima di banyak orang kalau hidup kita dipenuhi dengan kebencian dan luka batin. Amin. Haleluya. Dunia juga mengajarkan kau berlomba-lomba pemberian, menyisihkan hartanya, jahat segala macam. Untuk apa? Bekal hidup selamat. Mana ayatnya? Nggak ada. Ayat cuma satu, ketika engkau beriman, percaya Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita. Haleluya. Ya.
Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Glory Jesus. Hari ini Bu Debbie ulang tahun. Kenapa saya umumkan? Karena saya suaminya. Kok gak ada yang bilang amin? Oh iya, ya amin aja cukup. Doa saudara luar biasa. Saya udah didampingi beliau selama 29 tahun. Hidup kami mengalami banyak pergumulan, banyak masalah, banyak hal-hal yang unpredictable. Tadi pagi ketika dia bangun berdoa, saya cium dia, saya bilang begini, thank you God. 29 tahun dia menemani saya. 29 tahun dia bersama dengan saya. Saya bilang sama dia, kita masuk dalam paradigma yang baru. Tuhan akan bawa keluarga kita untuk masuk kemuliaan yang luar biasa. Amin. Saya percaya saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh di tahun 2022, ini bukan tahun bayang-bayang, tapi tahun kemenangan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Yuk, Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Jadi jangan merasa kita hebat dalam pelayanan, jangan merasa kita hebat dalam bergereja, jangan merasa hebat dalam pemberian. Keselamatan kita itu karena apa? Haleluya. Saya mau tegaskan saudara, karena banyak orang kalau memberi, kalau namanya nggak ditulis marah. Betul kan? Saking hebatnya di gereja pun, tolong jangan didudukin emosi saya. Loh, kalau kursimu bawa dari rumah, betul? Bawa sofa loh gitu, biar layak-layak di gereja maksudnya. Saudaraku, itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Tuhan jadi manusia, menurut saya itu biasa. Goncang deh. Menurut saya, Tuhan menjadi manusia, Tuhan jadi manusia, itu adalah biasa. Kenapa saya katakan biasa? Sebab dia adalah Tuhan. Mau jadi apa aja bisa karena dia Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau, ada perkataan mau menjadi manusia, itu pengorbanan. Nggak sampai di sini. Anda menjadi Kristen itu biasa, karena banyak orang menjadi Kristen. Pertanyaannya, orang yang Kristen sungguh-sungguh hidup seperti yang dimaui Kristus, itu luar biasa. Tepuk tangan beliau bagi Tuhan. Amin. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, tolong Hani. Sorry, namanya yang multimedia namanya Hani. Karena dikira saya ngambil. Saya manggil dia sama saya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Terus baca selanjutnya. Baca yang keras. Jangan ada orang ya memegahkan diri. Jadi bukan karena hebat kita, kuasa kita, kelebihan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Karena itu kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan. Ayo Pak Bu, tolong dikasih underline ayat ini. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Pertanyaannya, banyak nggak orang Kristen? Apakah semua orang Kristen baik? Ada orang Kristen yang jahat? Banyak ya. Ada pendeta yang jahat? Oh banyak. Waduh gawat ini. Ini jujur apa terbuka ini? Jujur. Loh iya. Setelah ini dikasih Tuhan. Saya dulu berpikir bahwa semua orang Kristen baik. Tanggal 6 Desember kemarin saya pelayanan di penjara pemuda Terang. Chapelnya segini, tidak begitu gede, tapi yang datang 187, penuh sesat. Saya tanya, ini semua Kristen?
Dia bilang, yes! Bangga lagi. Loh, Alkitab bilang apa? Coba baca deh. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Nah, kenapa ini perlu dipenjara? Saya tanya, ini Kristen? Wih, Pak, dari kecil. Ada yang dibilang orang tuanya pendeta lah, ada yang bilang opanya pelayan Tuhan. Enggak, pertanyaannya ayat ini kemana hari ini? Karena itu kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Kalau kita tanya di penjara, waktu nyuri kamu berdoa enggak? Kira-kira dijawab apa? Oh, saudara jangan bilang, Pak, itu di penjara. Jangan salah. Orang di luar penjara kadang-kadang lebih jahat dari penjara. Sorry. Betul. Bedanya apa? Kita gak ketangkep aja kok. Bilang kanan kirimu, gak ada dusta di antara kita. Betul. Kita kalau goreng ngomongin orang kan luar biasa. Bilang kanan kirimu, itu paradigma lama. Bilang kanan kirimu, itu paradigma lama. Yang baru sudah datang dan itu turun atas saudara. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya. Saya tanya mereka waktu ngerampok berdoa. Oh, Pak Pendeta, kita bukan hanya berdoa, Pak Pendeta. Itu sampai doa keliling. Kenapa? Kami pemetaan rohani. Lo ngawur ya. Pemetaan rohani kok mau ngerampok gitu loh. Waktu korupsi masuk menara doa, waduh bahaya kan. Kalau lihat konsep dan paradigma Tuhan, harusnya setiap kita harus melakukan pekerjaan baik. Untuk apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Paham saudara ini kasih Tuhan? Tahun 2022 hidupi semua paradigma Alkitab. Saudara tidak akan hanya mampu melewati tahun 2022, tapi saudara akan keluar lebih daripada sekedar pemenang. Amin. Karena anggur yang baru Tuhan siapkan buat kita, tapi Tuhan minta supaya kirbatnya juga baru, supaya wadahnya juga baru. Saudara pasti ingat kisahnya orang Majus yang berangkat dari negeri timur ke Bethlehem. Itu ditempuh waktu 4 bulan. Di tengah padang gurun mereka membawa kantong kulit yang namanya kirbat. Nah, itu yang dimaksud dengan wadah. Nah, kirbat ini makin hari makin keras. Makin keras. Ketika kirbat ini keras, saudaraku, kayak kayu, ketika ditumpahkan dengan anggur yang baru, dengan fermentasi yang baru, kirbat ini akan pecah. Apa artinya buat kita? Kalau Anda beriman di tahun 2022 dipulihkan, diberkati, berlaku terobosan, caramu dan paradigmamu yang lama harus sudah tinggalkan. Saudara masuk dalam paradigma yang baru, supaya anggur yang baru dicurahkan luar biasa atas kita. Tepuk tangan panjang buat Tuhan. Haleluya. Saya undang kami berdiri. Glory Jesus. Haleluya. Kita naikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
kegagalan sepanjang tahun 2021. Mungkin kita pernah melukai perasaan Tuhan di tahun 2021. Mungkin kita pernah tidak bergairah, bahkan sempat suam-suam kuku di hadapan Tuhan di tahun 2021. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jika Anda mau diubahkan, melekatlah kepada Tuhan. Jika Anda ingin dipulihkan, bersandarlah kepada sumber pemulihan. Jika Anda ingin diberkati, terus mengakar kepada sumber berkat itu. Sebab Allah yang berfirman adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Allah yang berfirman adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara menggenapi setiap janji-janji firman. Mari taruh tangan kanan saudara di dada. Saya mau berdoa buat kita semuanya. Tuhan, melihat tangan-tangan kami yang kami taruh di dada. Engkau tahu apa yang telah berlalu sepanjang tahun 2021. Tapi seperti firman-Mu katakan, Engkau tidak mengingat-ingat lagi pelanggaran kami. Tahun 2022 kami song-song dengan paradigma yang baru. Kami mau lebih sungguh-sungguh, kami mau lebih bergairah, kami lebih mau menghidupi firman itu. Hidup atas hidup kami. Lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Kekuatan kami tidak seberapa, tetapi Engkau adalah penolong kami. Dalam nama Yesus, yang menaruh tangan di dada, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban, yang rindu mujizat dan pekerjaan Tuhan nyatakan, bahkan yang rindu mendapatkan pasangan hidup Tuhan akan berikan yang terbaik. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami pulang, kami tatap masa depan kami dengan penuh pengharapan. Kami pulang, kami tatap masa depan kami dengan paradigma yang baru, penuh dengan jawaban. Dan kami pulang, kami tatap masa depan kami bersama dengan Yesus. Kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mari buka kedua tangan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat siang hari. Engkau ada bersama dengan kami, dan kami mau pulang seperti Engkau mengantar kami datang ke tempat ini dengan selamat dan sukacita. Kami pulang pun akan mendapatkan sukacita dan keselamatan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan, bisnis dan usahamu. Diberkati apa yang dikerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi,
ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.